Vaksin Nusantara kembali menjadi trending topik. Mengapa demikian? Paling tidak ada 3 kejadian menggemparkan baru-baru ini yang menyita perhatian publik. Sebelum mulai, mohon dukung channel ini. Terima kasih. Kejadian pertama, diberitakan vaksin Nusantara akan dipesan oleh negara Turki sebanyak 5,2 juta dosis. Negara yang terkenal dengan Presiden Erdogan yang gagah berani ini juga sementara berupaya agar negaranya bisa masuk ke dalam masyarakat Uni Eropa. Negara Turki dilaporkan memiliki populasi lebih dari 83 juta penduduk. Ada beberapa kesamaan mendasar negara ini dengan Indonesia, yaitu, negara dengan penduduk muslim terbanyak yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Nah, negara Turki inilah yang diberitakan akan membeli jutaan vaksin Nusantara besutan Jenderal Dr. Terawan mantan Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju. Walaupun ada beberapa pihak yang membantah berita ini, ada yang mengatakan hoax, dan ada juga yang berkata serta berperilaku aneh bin ajaib, karena dengan menggoyang-goyangkan kepalanya menganggap remeh karya anak bangsa sendiri tetapi membuka pintu selebar-lebarnya bagi vaksin buatan luar negeri. Kejadian kedua, terbongkarnya transkrip pembicaraan Presiden Jokowi dengan beberapa menteri dan pejabat negara mengenai vaksin ketiga atau vaksin booster di Samarinda beberapa waktu yang lalu. Dalam transkrip pembicaraan terdengar bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Hadi Cahyanto telah menerima vaksin Nusantara sebagai vaksin booster. Ketika Jokowi ditanya oleh Prabowo apakah juga sudah menerima vaksin booster, dijawab Jokowi saatnya menunggu dan memberi kesempatan kepada nakes atau tenaga kesehatan terlebih dahulu. Dalam hal pernyataan Presiden ini banyak masyarakat beranggapan bahwa Jokowi sementara menunggu vaksin booster dari luar negeri. Apakah vaksin Moderna atau vaksin Pfizer? Transkrip pembicaraan ini sempat dimuat di kanal YouTube Sekretariat Presiden dan kemudian dihapus. Namun beberapa saat setelah itu diunggah kembali, tetapi pembicaraan mengenai vaksin booster telah dihilangkan. Karena sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak istana, maka masyarakat berpendapat dan bertanya-tanya, mengapa Presiden Jokowi yang selama ini mengajari rakyat nasionalisme, tetapi beliau sendiri sengaja menunggu vaksin impor untuk menjadi vaksin ketiga atau vaksin booster bagi dirinya. Sedangkan ada vaksin karya anak negara NKRI yang sama sekali tidak membutuhkan waktu tunggu, yaitu vaksin Nusantara. Kejadian ketiga, Legislator Komisi 9 Bapak Saleh Partawanan Daulay, dalam rapat dengar pendapat terkesan sangat geram jika tidak mau dikatakan marah kepada Kepala BPOM yang diwakili oleh Ibu Penny Lukito. Penny Lukito diberitakan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, yang sama sekali bukan dalam bidang penelitian vaksin farmasi obat, kesehatan masyarakat atau pejabat bencana pandemi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihelat pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 lalu, terdengar tegas lugas kedongkolan DPR sebab menurut Daulay BPOM sengaja menganakmaskan vaksin impor, tetapi menganaktirikan vaksin karya anak bangsa sendiri. Kegeraman dan kemarahan wakil rakyat dari Partai PAN ini merupakan yang kesekian kalinya kepada Ibu Penny Lukito. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan cuplikannya. Ibu Penny, saya ingin bertanya peran daripada Badan POM untuk mempercepat vaksin merah putih. Kenapa? Pak Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu menjelaskan ke media bahwa pandemi ini bisa jadi berlangsung lebih dari 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat pernyataan Pak Menteri ini, itu 5-10 tahun berarti belum ada kepastian sampai tahun berapa kita harus berhenti menghadapi vaksin pandemi ini. Jika pandemi ini berlanjut, lalu kita masih impor ya vaksin-vaksin ini, maka ketahanan kita sebagai bangsa dari sisi pembiayaan ini akan betul-betul ya tidak menguntungkan. Kenapa? Karena Menko Perekonomian kemarin Pak Erlangga menyatakan di media bahwa untuk pengadaan vaksin saja kita sudah menghabiskan anggaran sampai 70 triliun. Yang kalau dipaparkan di kita kemarin itu baru sekitar 57 triliun, tapi ternyata menurut Pak Erlangga itu sudah sampai 70 triliun. Bayangkan kalau setiap tahun kita membiayai Republik ini untuk vaksinasi itu sebesar 70 triliun, itu luar biasa. Sementara banyak kabupaten kota di Indonesia yang anggaran APBD-nya per tahun hanya 1 triliun. Berarti kalau untuk vaksinasi 70 triliun, itu 70 triliun sudah bisa dan mampu membiayai 70 kabupaten kota di Indonesia. Nah, karena itu pertanyaan saya, Ibu Penny, dulu janjinya kan akhir tahun ini paling cepat itu sudah bisa ini keluar vaksin merah putih. Atau paling lambat awal 2022. Ini kalau sekarang nih bau-baunya belum ada. Dari penjelasan yang ada di paparan Ibu ini, itu kan masih ada yang uji klinis 1-2 ya, uji klinis 1-3 dan seterusnya. Nah, ini penting menurut saya untuk direnungkan oleh kita semua. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta.
Sementara di Indonesia, di republiknya ini, itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya nggak percaya itu jangan jangan membantah di sini, di medianya Ibu bantah. Pertanyaan saya, Ibu Penny kan yang termasuk yang tidak setuju nih dengan vaksin merah putih. Vaksin apa? Sinovac. Apa tadi? Vaksin Nusantara. Karena Ibu Penny goyang kepala tadi. Makanya kita goyang juga. Sementara Ibu Penny tahu nggak beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara. Sehat semua mereka ini. Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu di Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena Ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Apa prestasinya? Kalau orang ngomong digoyang kepala. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Ya kalau Badan POM-nya kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang merah putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit. Ini kalau perlu nanti teman-teman ini kunker dulu lah, cari periksa dulu itu apa yang dilakukan sih sebetulnya dengan vaksin merah putih itu. Kita cek lagi tuh, sampai sejauh mana. Nanti tolong dijawab Bu Penny ya, serius jangan goyang kepala. Ya nggak, yang goyang kepala pertanyaan saya pula digoyang kepalain.